Memahami tentang 7 prinsip koperasi, kita mungkin bedain satu-satu ya, heran dan apresiatif ya. Karena apa? Saya lihat ini koperasi baru setahun langsung bisa menjalankan RAT. Wah, itu keren banget menurut. Nah, berbicara tentang terbuka sendiri ya, kita membuka seluas-luasnya. Dalam kinerjanya diawasi sama pengawas. Keduanya harus memberi pertanggungjawaban kepada rapat anggota. Semangat pagi teman-teman di seluruh Indonesia. Salam Mitra Wira Terpadu. My way it's my way. Senang sekali saya hari ini ada di Cibinong di tempat edukasi kantor ya Om ya? Iya. Kantor yang ada di Cibinong bersama dengan Om Hendro Puji Triyono. Iya. Aduh, kita beri aplaus dulu buat Om Hendro. Lama nggak ketemu ya? Iya. Tapi kan ini masih Jabodetabek Om. Siap, aman. Oke, jadi Om Hendro ini Ketua Pengawas Koperasi Produsen Mitra Wira Terpadu. Kami senang sekali bisa bekerja sama bersama dengan Om Hendro, juga jajaran pengurus pengawas yang lainnya, selalu membangun yang namanya kekompakan. Siap. Karena kita memiliki sebuah visi yang sama ya Om. Iya, benar. Ada impian yang sama, visi yang sama untuk membangun kesejahteraan Indonesia dengan platform koperasi. Amin. Nah, ini yang membuat atau membangun semangat kita untuk terus kolaborasi Om. Betul. Nah, perjalanan kita sendiri Om sejauh ini kan kita sudah 2 kali RAT ya Om. Iya, betul. Udah 2 kali rapat anggota tahunan. Nah, dari pengamatan atau perhatiannya Om Hendro sendiri melihat perjalanan kita jatuh bangun, merintis dari nol. Itu kira-kira gimana Om? Coba kita ngelihat sebuah apa ya? Mungkin apa sih yang dilihat sama Om Hendro sebagai ketua pengawas gitu? Oke. Jadi saya melihatnya, saya bersyukur, saya ikut menikmati dan melihat juga perjalanan koperasi kita bareng. Bahkan waktu itu saya mengikuti RAT yang pertama itu tanggal 7 Maret 2020, aku ingat banget ya, di Bandung itu saya cukup heran dan apresiatif ya. Karena apa? Saya lihat ini koperasi baru setahun langsung bisa menjalankan RAT. Wah, itu keren banget menurut. Terus ini perjalanan kedua dan dengan waktu yang sudah ditetapkan kita juga bisa melaksanakan RAT yang kedua kemarin 28 Maret ya di Cikarang di 2021. Saya melihat bahwa ini adalah sebuah kesungguhan yang kita lakukan, baik di pengurus, keseriusan waktu kita membangun ini bareng-bareng ya. Kita tahu jatuh bangunnya bareng, kita saling melengkapi bareng, tetapi selalu ingat bahwa kita memperbaiki juga. Bahwa setiap proses itu ada ya kita jalanin, tapi yang penting kita proses membangunnya dan proses memperbaikinya kita lakukan terus. Jadi saya melihat bahwa ya ke depan masih panjang, kita masih baru 2 tahun, tetapi dengan semangat yang sudah kita jalanin, saya yakin dengan bersama-sama tadi kolaborasi, kita yakin ya kita jalanin kita untuk kesejahteraan kita bersama ya, gitu ya. Itu yang aku melihat Om Ran. Makanya nggak salah kalau Om Mario kan selalu katakan nanti mulai dulu. Iya, itu. Begitu mulai dengan niat yang tulus, dengan niat membangunnya yang semuanya kolaborasi. Andai kata ada benturan, ada kesalahan, kata Om Hendro tadi yang penting memperbaiki. Kan itu kan. Jangan sampai udah tahu salah masih langgar. Hari ini kita mau membahas mengenai prinsip-prinsip berkoperasi. Oh ya. Ini Om Hendro kan titisannya Bung Hatta. Jadi kalau kita lihat bahwa saya banyak banget belajar mengenai perihal koperasi bersama dengan Om Hendro, karena kalau bicara mengenai dunia koperasi tentunya Om Hendro lebih dulu ya Om ya. Iya, mungkin artinya lebih dulu berkecimpung atau lebih dulu mendalami yang namanya koperasi. Nah, kalau kita bicara mengenai 7 prinsip koperasi sendiri Om, artinya yang dikerjakan atau yang kita terapkan di Koperasi Mitra Wira Terpadu, apakah ada yang keluar dari 7 prinsip itu apa enggak sih Om? Ya kalau kita mau memahami tentang 7 prinsip koperasi, kita mungkin bedain satu-satu ya, kita sambil belajar ya. Betul, kita sambil belajar sama-sama mengenai apa sih 7 prinsip koperasi. Betul, karena kita
menempatkan diri dan menamakan diri sebagai koperasi. Dan sebagai suatu hal yang menjadi keharusan ketika kita menjadikan diri kita sebagai koperasi, ya kita harus melaksanakan yang disebut dengan prinsip-prinsip koperasi. Prinsip koperasi sendiri ada 7. Ya, kalau kita pahami, yang pertama itu bahwa keanggotaan koperasi itu sifatnya terbuka dan sukarela, Om Fran. Iya, apa maksudnya ya? Jadi kalau kita mau menjadikan koperasi kita benar-benar yang melaksanakan sesuai dengan prinsip koperasi ini, kita nggak boleh memaksakan keanggotaan kita itu untuk ya mereka harus ya, seperti halnya beberapa waktu lalu yang kita lihat mungkin ada hal-hal yang kita mungkin belum pas gitu. Tetapi kita ketika mulai belajar memahami bahwa anggota koperasi itu nggak boleh dipaksakan. Jadi apapun edukasi yang kita lakukan, apapun yang kita sampaikan, saat ini pun banyak sekali yang kita lakukan lewat edukasi sekolah koperasi, baik yang di Jakarta, baik secara online melalui MyWin Academy. Kita ingat yang bahwa kita mau sampaikan terkait adalah edukasi fundamental koperasinya. Tujuan utamanya bukan sekedar supaya mereka masuk anggota ya. Jadi ketika mereka mendengar edukasi tentang koperasinya, kita balikin sesuai prinsip. Kalau mereka berkenan, merasa bahwa koperasi mereka butuhkan, mereka merasa bahwa tujuannya sama dengan tujuan ekonomi mereka mau bergabung, ayo monggo. Tapi kalau mereka merasa saya tidak membutuhkan dan memerlukan koperasi, ya kita tidak boleh memaksakan karena memang keanggotaannya bersifat sukarela. Tapi kan setidaknya kalau kita bilang mengenai terbuka dan sukarela, iya betul. Setelah mereka mendapatkan calon anggota, betul. Calon anggota mendapatkan edukasi dari MyWin Academy. Betul. Kita 1 minggu ada 4 kali. Iya, luar biasa. Karena itu bagian dari prinsip juga loh nanti kita. Nanti kita sebutin prinsip ke-6, betul. Iya, betul. Nah, setidaknya begini, walaupun mungkin orang yang bersangkutan yang pernah ikut mengenai edukasi apa itu koperasi tidak menjadi anggota koperasi Mitra Wira Terpadu, setidaknya pesan apa itu koperasi nyampe. Itu yang menurut yang paling penting. Itu visi yang sebenarnya kita bawa. Gitu. Karena apa? Ketika orang mendengar koperasi dari awal selalu memiliki paradigma yang kecenderungannya tidak baik. Padahal kita mau sampaikan bahwa secara asas ini adalah hal yang sangat baik ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Makanya itu lagi yang kita kembalikan. Tadi yang pertama bahwa keanggotaannya sukarela, paling tidak seperti yang Om Fran tadi bilang bahwa mereka memiliki paling tidak ternyata koperasi itu tidak sejelek yang orang persepsikan di awal gitu. Nah, berbicara tentang terbuka sendiri ya kita membuka seluas-luasnya selama secara ketentuan sudah memenuhi, ya mereka berhak atau bisa menjadi anggota koperasi. Itu yang terkait dengan prinsip yang pertama tadi. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Itu hal yang sangat baik menurut kita ya. Makanya dari awal kenapa Koperasi Mitra Wira Terpadu sendiri juga pada waktu menyampaikan edukasinya itu juga menjelaskan kepada anggota dan calon anggota unit usaha apa aja yang dibangun. Iya. Karena notabene kan koperasi milik anggota. Betul. Ya kan? Artinya anggota harus tahu pekerjaan atau usaha apa yang dikerjakan oleh koperasi di mana dia ikut. Betul. Makanya dalam hal ini kan Koperasi Produsen Mitra Wira Terpadu itu selalu menjelaskan kepada calon, ini loh ada sebuah koperasi yang membangun unit usaha di sini dengan cara bagi hasil seperti ini, sehingga dengan keterbukaan Koperasi Mitra Wira Terpadu, mereka sukarela untuk ikut. Akhirnya setelah mendapatkan informasi baru mengambil sebuah keputusan. Saya ikut apa tidak. Itu loh. Jadi mengenai 7 prinsip koperasi salah satunya adalah terbuka dan sukarela. Keanggotaannya. Artinya dari pihak koperasi sendiri wajib atau selayaknya memberikan edukasi kepada calon-calon anggota supaya tidak jadi menjadi miss. Itu sebenarnya masuk lagi prinsip kedua loh, Fran. Oh gitu ya? Iya. Apa itu? Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Nah, tadi yang disampaikan kan berarti salah satu bukti bahwa kita mencoba menyampaikan secara terbuka, secara demokratis kepada anggota. Ini loh unit usaha kita. Kita juga sampaikan ya. Kalau tadi kan yang pertama sifat keanggotaannya yang terbuka. Tetapi pengelolaan demokratis mewakili juga tadi bahwa kita berusaha mengedukasi, menyampaikan ke anggota apa sih unit usaha kita. Kita sampaikan melalui apa biasanya rapat anggota. Nah, pengelolaan demokratis sendiri kalau kita lihat ya di kita selalu berusaha untuk menerapkan, karena dari koperasi sendiri
paling tidak yang diharuskan secara undang-undang ya, kita menggunakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Betul. Kalau namanya pengelolaan demokratis berarti di situ ada struktur organisasi. Betul. Dan secara undang-undang paling tidak harus ada 3 perangkat organisasi ketika kita menyebut diri koperasi. Yang pertama ada rapat anggota. Rapat anggota. Yang kedua ada pengurus. Pengurus. Yang ketiga ada pengawas. Nah, ini memiliki fungsi dan peran masing-masing. Iya. Setiap pengurus dia harus mempertanggungjawabkan kinerjanya tiap tahun. Kita melakukan RAT ya. Dalam kinerjanya diawasi sama pengawas. Keduanya harus memberi pertanggungjawaban kepada rapat anggota. Karena ya. bagaimanapun juga anggota ini adalah yang menjadi utama. Iya, karena betul. Pengawas dan pengurus pun bagian dari anggota. Betul. Yang dipilih anggota. Betul. Nah, pengelolaan demokratis sendiri bahwa setiap anggota memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Betul. Nah, jadi kayak Om Fran, saya punya masa waktu terbatas. Masa waktu jabatan. Iya. Periode tertentu. Pengurus itu 5 tahun, pengawas 3 tahun, dan setiap anggota memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih. Jadi setiap anggota semua di seluruh Indonesia memiliki kesempatan selama dipilih juga oleh anggota gitu ya. Itu dalam rapat anggota. Jadi rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi di koperasi dan kita berusaha melaksanakan bahwa rapat anggota kita tadi udah sampaikan itu bagian dari pengelolaan demokratis kita, di mana di situ disampaikan program kerja pengurus. Iya, 1 tahun berjalan dan rencana ke depan. Itu adalah bagian dari program kerja yang harus dipertanggungjawabkan pengurus di rapat anggota. Itu kepada anggota melalui rapat anggota tentunya. Kemudian pengawas menyampaikan kinerja pengawasannya selama 1 tahun di rapat anggota. Kemudian bagaimana laporan keuangan disampaikan di akhir tahun, dan memang itu adalah salah satu bukti bagaimana pengelolaan kita semaksimal mungkin kita lakukan secara demokratis. Gitu Om Fran. Itu prinsip yang kedua. Ini masih ada 5. Nah, tapi setidaknya kan gini, artinya saya sih hari ini sangat bangga sekali menjadi bagian dari perkembangan koperasi yang ada di Indonesia. Dengan kita terus melakukan edukasi gitu. Artinya dari mulai kolaborasi dan gotong royong itu sebetulnya tertuang semua di 7 prinsip ya. Betul. Makanya kita coba kupas satu-satu. Artinya kita nggak cuma tahu keanggotaan terbuka dan sukarela. Maksudnya terbuka sukarela itu seperti apa? Tadi udah dijelaskan sama Om Hendro. Nah, kalau yang ketiga ini apa Om? Oke. Tapi aku mau ingetin dulu yang kedua tadi ada yang belum selesai. Kan baru pengurus, pengawas sama rapat anggota. Jangan lupa anggota sendiri memiliki hak dan kewajiban. Tetapi di dalam fungsi dan perannya, salah satu yang mesti diingat bahwa anggota ketika mempercayakan pengurus melakukan program kerja, kita juga harus tahu bahwa itu semua mengandung resiko. Betul. Jadi ketika koperasi mengalami sebuah kerugian, anggota harus tahu bahwa mereka juga harus menanggung resiko yang sama kepada sebuah unit usaha yang memang sudah dipercayakan pengelolaannya. Tetapi kita tahu bahwa tidak berhenti di situ, bahwa pengurus dan pengawas selama ini yang saya tahu ketika menetapkan sebuah unit usaha selalu melalui due diligence melalui mitigasi resiko terus juga kita duduk bareng. Kita usaha nih. Kan menginvestigasi usaha itu seperti apa sih? Faktor resikonya dengan hasil kira-kira bisa ditoleransi apabila resiko itu terjadi. Betul. Itu penting itu. Apalagi prinsip kita kan dalam koperasi mitra terpadu ini hasil banyak bagi-bagi. Hasil dikit bagi. Nggak ada hasil yang dibagi. Artinya kalau rugi pun ya rugi bareng. Betul. Itu sebabnya kita juga para pengurus harus betul-betul teliti dengan seksama memastikan setiap unit usaha jangan sampai merugikan, jangan sampai terjadi yang namanya kerugian. Siapa sih yang mau rugi? Nggak ada yang pengurus juga nggak mau rugi. Makanya setiap tawaran-tawaran dari anggota tentang usaha-usaha yang akan dilakukan atau dikerjasamakan dengan koperasi mitra usaha terpadu, tentunya kita betul-betul memfilter. Betul. Gitu. Oke, sekarang masuk ke prinsip ketiga. Prinsip ketiga itu pembagian SHU. SHU itu apa? Sisa hasil usaha dibagi secara adil, secara proporsional sesuai dengan jasa masing-masing anggota. Itu
kita sudah jalankan. Jadi SHU sendiri berarti dibagikan setelah akhir tahun buku. Akhir tahun. Iya, ya memang masing-masing koperasi pasti punya sistem masing-masing. Sistem cara pembagian. Cara pembagiannya. Kayak misalnya contoh di koperasi simpan pinjam sendiri itu juga punya sistem sendiri. Bisa mengacu kepada simpanan, bisa mengacu pada transaksi yang lain, bisa juga mengacu ke pinjaman. Nah, kita sendiri punya sistem yang masing-masing di koperasi kita. Tapi paling tidak yang kita lakukan adalah bahwa kita sudah memenuhi prinsip ketiga ini. Bahwa SHU kemarin dibagikan kalau nggak salah itu tanggal 8 April. 8 April. Iya, 8 April udah dibagikan ke anggota. Ya, secara adil yang dimaksud bukan berarti sama. Betul. Ya, tetapi proporsional sesuai dengan jasa masing-masing anggota terhadap koperasinya. Jadi prinsip yang ketiga ini juga kita jalankan di Koperasi Produsen Mitra Wira Terpadu, kita sudah tetapkan juga. Nah, itu Om Ran. Makanya pembagian secara proporsional kan seperti yang sudah kita lakukan pada tanggal 8 April. Iya, betul. Kenapa anggota itu kok nerimanya beda-beda? Iya, gitu kan? Iya. Karena itu kan pembagian SHU di tahun 2020. Iya, artinya, betul. Orang yang menjadi anggota di bulan Januari tahun 2020 betul. dengan orang yang menjadi anggota di bulan Juni kan tentu beda. Betul. Gitu. Jadi itu ada nilai neraca perhitungan sendiri untuk pembagian SHU lah. Setidaknya dengan seperti itu yang dimaksud dengan proporsional itu sudah dilakukan. Iya, betul. Dan itu disepakati bersama di rapat anggota. Betul. Oke, itu prinsip yang ketiga. Oke, sekarang apa tuh? Lagi. Oke, sekarang yang keempat ya. Keempat itu pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Nah, modal koperasi sendiri yang secara umum kita ketahui ada 3. Simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Simpanan pokok itu adalah simpanan yang diberikan pertama kali atau dibayarkan pertama kali saat mendaftar sebagai anggota. Satu kali untuk Iya, satu kali. Kalau di kita berapa? 100.000. Terus yang simpanan wajib itu kita biasanya memberikannya per bulan, cuman di koperasi kita disetahunkan ya, sekitar 300.000. Nah, per tahun. Iya, per tahun. Kemudian simpanan sukarela itu masing-masing tuh. Nah, cuman memang di kita perkelipatan 1,4 ya, di awal di 1 juta. Nah, kita di koperasi kita bersyukur. Kenapa? Dengan era koperasi digital ini kita sudah mengajarkan bahwa kalau dulu saya sering diskusi sama Om Freddy, Om Mario, kita dulu belajar namanya tambah, kurang, kali, bagi, ya toh. Nah, bagi itu adanya di belakang biasanya gitu. Tetapi koperasi kita bersyukur bahwa koperasi memberikan balas jasa terhadap modal itu ada 2, bahkan ada 3 tadi yang SHU. Ya, yang pertama ada sifatnya yang disebut dengan keuntungan usaha, yang kedua yang disebut dengan keuntungan tambahan. Nah, keuntungan usaha itu kita bagikan setiap hari Sabtu. Nah, kalau kita mau pelajari, kita justru bersyukur. Kenapa koperasi ini memberikan istilahnya hasil itu tiap minggu. Kalau kita usaha atau secara umum koperasi, kalau kita tunggu dapatnya akhir tahun di SHU, kalau misalnya ruginya kita ketahuan di belakang pas pengurus ngelaporinya akhir tahun, waduh, udah 12 bulan nih, udah kesuwen. Iya, berharap ternyata akhir tahun untung piro dividennya gitu kan, atau SHU-nya, waduh ternyata rugi ya, udah telat. Tetapi di koperasi kita bersyukur tiap minggu itu jadi barometer. Jadi betul. Jadi indikator koperasi ini berjalannya sesuai atau enggak. Karena kita pun kalau memang merasa kita tidak sejahtera, kita tidak sepakat, kita diberi kesempatan 30 hari untuk menarik simpanan. Jadi baik pokok wajib atau sukarela. Jadi ini sebenarnya kalau kita ngomong belajar mitigasi resiko, itu justru kita belajar di sini. Sudah ke depan kan? Iya, di depan. Setiap minggu loh ya. Jadi ini kita mau lihat dari sisi mana, monggo aja gitu. Legal logis juga boleh. Dari sisi distribusi keuntungan juga kita bisa lihat bahwa ini semua hal yang sebenarnya koperasi ini mau open loh ya. Sistem kita buka dari awal dibaginya apa kita udah jelasin. Jadi di situ diberi kesempatan buat anggota berpikir sendiri, mengambil kesimpulan dan mengambil action sendiri. Keputusan dikembalikan karena kembali lagi prinsip pertama, terbuka dan sukarela. Sukarela udah dijelasin, dibuka gitulah istilahnya ya. Ini loh unit usaha tak ceritain, pengelolaan tak bukain, pembagiannya jelas. Mau jadi anggota ya monggo, enggak ya juga enggak apa-apa, enggak dipaksa. Mau nyoba dulu setelah 30 hari enggak apa-apa gitu, enggak bakalan dikekep sama pengurus toh, sama sistem juga enggak. Semua dikembalikan seharusnya. Itu prinsip nomor
besar 4 Om. 4. Dan artinya mitigasi resikonya bagi setiap anggota yang cerdik atau cermat ya. Iya, betul. Melihat ini menjadi sebuah barometer. Iya, betul. Iya. Artinya kita melihat bahwa kinerja daripada pengelolaan yang dikelola oleh pengurus ini tahunnya tiap minggu di depan lagi gitu, nggak nunggu setahun gitu. Kalau kata Om Mario lagi kita panggil-panggil hari ini kupingnya panas. Ya, katanya kalau teman-teman pengusaha itu yang namanya tambah-tambah pinter. Iya. Kalau yang namanya kali-kali pinter, iya kan? Kurang-kurang pinter. Tapi kalau yang namanya bagi-bagi paling bodoh ini. Begitu udah dapat duit mau dibagi nanti dulu. Kurang lebih seperti itu. Iya. Sementara di Mitra Wira Terpadu karena kita tidak mau terjadi yang namanya keributan antara anggota. Iya. Ya kan, akad baginya yang kita selesaikan di awal. Betul. Sehingga pada waktu kita berusaha mendapatkan hasil pembagiannya sudah jelas. Iya, Nah, betul. itu yang kita lakukan. Itu sebabnya di prinsip yang keempat yaitu pemberian balas jasa terhadap modal iya. Itu harus betul-betul sesuai dengan kinerja masing-masing anggota iya. atau besaran daripada simpanan daripada anggota. Iya. Itu sudah kita jawab di prinsip yang keempat ya. Iya, betul. Artinya dari prinsip pertama tadi, kedua, ketiga, keempat, Mitra Wira Terpadu sudah melakukan. Ya, masih ada 3 lagi. Waduh, kita cek nih. Oke, ya. Sekarang prinsip kelima itu namanya prinsip kemandirian. Iya, jadi kemandirian yang dimaksud itu adalah bahwa koperasi ketika menempatkan diri sebagai koperasi, dan kita sudah melakukan menurut saya, ya, bahwa kita nggak selalu bergantung kepada yang namanya bantuan pihak ketiga. Misalnya untuk menjalankan program kerja nih pengurus punya 1 tahun, kita mau melakukan usaha ABC atau melakukan edukasi ABC, terus nunggu dulu dana dari mana? Bantuan dari pemerintah lah misalnya, atau nunggu disponsori baru bisa jalan. Wah, itu berarti koperasinya belum mandiri. Tetapi kalau kita melihat koperasi produsen Mitra Wira Terpadu sudah beberapa hal kita coba lakukan, termasuk di dalamnya edukasi kepada anggota. Nggak pernah toh minta bantuan ke Menkop. Belum ya. Bentar lagi. Di kurikulum kedua. Itu. Oke, itu mungkin bagiannya lebih ke arah bagaimana kita mensinergikan kan. Tapi selama ini yang 2 tahun kita jalani, kita jalani bahwa kita saat ini ya kita berusaha mandiri. Termasuk diantaranya bagaimana kita ada kantor-kantor perwakilan. Iya. Materi kita. Iya. Sendiri. Betul. Habis itu kita harus ngomong lagi ke bapak-bapak kementerian. Iya. Artinya kita punya inisiatif karena kita berusaha untuk mandiri tadi. Tidak bergantung kepada pihak ketiga. Artinya anggota adalah koperasi adalah milik anggota. Dari anggota untuk anggota. Betul-betul kita lakukan. Betul. Iya. Itu artinya kita berusaha untuk mandiri. Nah, bahkan kalau kita bisa nanti sampai unit usaha kita jalan, wah, kita luar biasa. Anggota kita bukan hanya koperasinya yang mandiri ya, berharap anggotanya juga bisa mandiri. Betul. Mandiri yuk. Oke, yang di NTT pegang unit usaha. Iya. Yang di Sumatera pegang unit usaha apa? Yang di Jawa pegang unit yang Kalimantan. Artinya jadi muncul yang namanya unit-unit usaha yang sebetulnya mendukung kemandirian daripada koperasi. Betul. Iya. Biasa. Jadi mungkin hari ini kalau 2 tahun lalu mungkin masih mikirnya akan. Kan kalau 2 tahun ini udah mulai titik terang, kan? Nah, ke depan kita tinggal maksimalkan supaya kolaborasi ini terus kita jalan bersama-sama, gotong royong dan asas kekeluargaan. Makanya program kerja kita sendiri kan Om di Koperasi Mitra Wira Terpadu di tahun 2021 ini yang pertama ketahanan pangan. Betul. Terus ketahanan energi terbarukan. Iya. Ini ada bocoran sedikit. Oh iya. Sebentar lagi kita kan sudah mengeluarkan yang namanya MyWin Energi. Jadi kita sudah mempersiapkan itu mungkin ya setelah Lebaran. Iya, betul. Ya, bulan depan atau akhir bulan ini kita sudah bisa lakukan. Betul. Yang namanya energi terbarukan, solar panel. Iya, betul. Artinya listrik tenaga surya. Nah, sudah dipersiapkan. Contohnya juga sudah ada di kantor MyWin Academy. Hari ini tadi jadi sudah di test drive semua. Wah, luar biasa ya. Tunggu kabar baiknya. Iya. Dan yang penting lagi kemarin kayak pesen kamu toh, fokus ke kita sendiri. Ya, nggak usah mikirin yang lain-lain. Ya toh, unit usaha yuk
punya kita koperasi kita yang kita kembangin. Dan semua itu punya anggota. Betul. Artinya contohnya kayak beras Maiwin yang sudah dilakukan. Iya, betul. Yang dari Klaten. Betul. Itu juga yang punya penggilingan adalah anggota. Kan gitu kan. Iya. Artinya yang ngemas juga anggota, yang jual ada anggota. Iya. Dari anggota untuk anggota oleh anggota. Betul. Artinya kemandirian itu betul-betul sudah kita bangun sejak Mitra Wira Terpadu. Iya. Iya. Memang kalau dibilang ya nanti bisa jadi belum sempurna semua. Pasti, gitu. Tetapi kan ini bagian dari proses perjalanan dan kita menuju ke sana ya, bagian dari proses itu ya ada tambah sulam, ada perbaiki, ya itu kita melangkah terus lah. Gitu. Awali dulu. Iya. Bila mana ada terjadi kesalahannya kita tidak sungkan-sungkan untuk memperbaiki. Iya. Untuk lebih baik. Untuk lebih baik. Kalau udah tahu salah nggak mau memperbaiki, salah kaprah. Bukan mandiri, mandi sendiri. Iya. Oke, itu prinsip yang kelima, kemandirian. Dua lagi. Prinsip yang keenam, Om. Nah, prinsip keenam ini yang penting banget. Karena itu merupakan salah satu bahkan yang menjadi usaha kita yang pertama dan utama juga. Apa itu? Edukasi. Edukasi atau pendidikan. Nah, di prinsip keenam ini disebutkan bahwa pendidikan perkoperasian. Ya, jadi bahkan Bapak Koperasi kita sendiri, Pak Muhammad Hatta, menyampaikan jangan sebut diri koperasi kalau di dalamnya tidak ada pendidikan. Betul. Jadi ini penting. Kenapa ini penting? Karena kita mau menciptakan sumber daya manusia. Kita menciptakan regenerasi. Betul. Jadi jangan pernah berpikir sebagai seorang pengurus, sebagai seorang pengawas, saya nggak pengen anggota saya pinter. Tujuannya apa? Supaya saya duduk terus? Enggak. Oh, iya, betul. Kita mau terus yang namanya dinamisasi itu berjalan. Betul. Jadi siapapun yang duduk kita nggak pernah. Yang penting kapasitas dan memiliki visi yang sama untuk membangun ini jauh lebih baik. Ayo gitu kan. Kita bersama-sama gitu kan. Makanya kan dari awal kita mendirikan yang namanya Maiwin Academy. Betul. Itu untuk melengkapi itu. Betul. Artinya bahwa apa sih yang dikerjakan koperasi? Iya. Koperasi secara fundamental itu seperti apa? Iya, betul. Terus KPMWT ini atau Koperasi Produsen Mitra Wira Terpadu ini melakukan apa? Betul. Makanya kan kita baru punya 3 kurikulum. Iya, betul. Kurikulum yang pertama kita bicara mengenai fundamental koperasi. Iya. Sehingga saya sering sampaikan banyak orang di Indonesia tahu koperasi. Kan itu. Iya. Orang dari lahiran saya pribadi juga sudah tahu apa itu koperasi kan itu. Tapi tidak banyak orang yang paham apa itu koperasi. Makanya dalam 7 prinsip betul sekali apa yang dikatakan nama Om Hendro sampaikan tadi mengenai yang namanya pendidikan. Bagaimana kita mau melakukan regenerasi yang baik tanpa pendidikan? Iya. Nanti Om. Iya, betul. Betul. Tapi dengan adanya pendidikan ini artinya karena kita memiliki sebuah visi atau konsep atau tujuan yang sama untuk membangun Indonesia dengan ekonomi kreatif dengan platform koperasi. Harusnya pendidikan itu harus menjadi pendukung paling utama di sebuah koperasi. Dan kalau ngomongin pendidikan pasti nggak jauh-jauh sekolah toh. Dan kita ada sekolahnya. Sekolah koperasi. Karena kita koperasi ya sekolahnya sekolah koperasi. Kalau kita bukan koperasi ya mungkin sekolahnya beda. Makanya kita tadi Om Ram bilang ada sekolah koperasi tingkat 1, sekolah koperasi tingkat 2, sekolah koperasi tingkat 3. Itu tidak lain adalah bagian dari bagaimana Maiwin Academy memastikan bahwa anggota koperasi memiliki tadi pemahaman, perspektif yang benar terkait fundamental koperasinya dulu, baru nanti terkait dari sistem pelaksanaan yang ada di Koperasi Mitra Wira Terpadu. Makanya kita bersyukur dengan adanya Maiwin Academy, kita juga para pengurus jadi semakin ringan pekerjaannya. Berbagi dengan adanya koperasi digital seperti yang kita lakukan hari ini di Koperasi Mitra Wira Terpadu, pertumbuhan anggota juga cukup masif dan kita kan tidak mau misinformasi. Betul ya. Artinya Maiwin Academy ini kita harus beri apresiasi luar biasa karena salah satu yang menggawangi Maiwin Academy juga Om Hendro juga. Jadi ada Om Hendro, Om Freddy, sama Om Hendra. Hendro 2H ini. F2H. Freddy, Hendro, Hendra. Artinya betul-betul itu luar biasa, sudah membuka kelas 1 minggu 4 kali. Makanya apalagi ditambah dengan orang yang sangat super duper spesial Om Domi di Jakarta kita Om Domi. Karena bukan muka saya saja sekarang yang kelihatan di channel YouTube. Makanya Om Domi sekarang sudah mulai berkibaran di mana-mana. Thank you Om Domi. Luar biasa. Artinya artinya tentunya kan ini tidak bisa dikerjakan 1-2 orang.
Artinya MyWin Academy yang sudah memiliki hati untuk membangun dengan pondasi pendidikannya. Ada Om Domi juga. Iya, artinya betul. akan melahirkan juga Om Domi-Domi yang lain. Iya, betul. Kan, ini untuk apa? Supaya informasi itu betul-betul nyampe yang dibangun Koperasi Mitra Wira Terpadu dengan ekonomi kreatif dalam platform koperasi digital. Iya. Itu betul-betul mampu mensejahterakan anggotanya yang akan secara tidak langsung tentunya membawa dampak kesejahteraan juga bagi Indonesia. Iya, dan yang penting kita adalah tujuannya long term, jangka panjang. Ya. Kalau bisa diwariskan, keanggotaan kita bisa diwariskan. Iya, gitu. betul. Jadi kita membangun ekosistem seperti ini hari ini bukan untuk setahun 2 tahun loh, gitu loh ya. Capek, Om. Iya, betul. Artinya, yuk kalau saya bisa membangun sesuatu yang bisa saya wariskan ke anak cucu, kenapa tidak gitu. Ya kan gitu. Iya, kan? betul. Artinya setidaknya kita menorehkan sebuah sejarah bahwa ada sebuah koperasi, ya banyak koperasi yang banyak bagus. Tapi kita berharap Koperasi Mitra Wira Terpadu bahkan bisa mendunia ya. Amin. Artinya kita coba membangun itu sehingga kita bisa cerita ke anak cucu kita. Kan gitu kan. Iya. Bahkan kalau ingat cerita-cerita di WA grup kita apa? Iya, betul. Suatu saat ya kita mungkin awalnya kita mimpi bisa kita ceritakan. Ini loh usaha bukan lagi usahanya dulu koperasi tetapi usaha kamu. Kan kita ingat kalau yang di Koperasi Mondragon yang menjadi benchmarknya kita. Yang di Spanyol kan. Jadi setiap kartu nama anggota yang bekerja di dalam unit usaha koperasi tulisnya I am a boss. Wah, pokoknya saya bosnya gitu loh. Jadi anggota itu ya bosnya itu sendiri. Jadi ya mungkin itu mimpi kita, tetapi ya itu kita berharap dengan unit-unit usaha yang dikembangkan di koperasi kita berharap suatu saat juga itu menjadi pasti. Contohnya hal kecil yang sudah dibangun dalam waktu 2 tahun ini sama Mitra Wira Terpadu lah. Iya. Restoran Jepang Fukuakiba di Cikarang. Itu punya siapa? Iya, betul. Artinya setiap anggota itu bisa mengakui bahwa itu punya saya. Iya, itu. Gitu. Betul nggak? Betul. Karena secara tidak langsung itu uang anggota yang dikelola untuk membangun unit usaha. Ke depan ada tambah undang yang kita bangun, itu tambah saya. Iya, betul. Ada penggilingan beras, itu punya saya. MyWin Cafe. MyWin Cafe yang ada di Bandung itu punya kita gitu betul. loh. Artinya ya ini yang kita lakukan. Nanti ada di mana lagi, Nah, tentunya seiring perjalanan yang jelas kita baru 2 tahun. Betul. Kan gitu kan. Secara koperasi juga nanti tanggal 25 Agustus baru kita tahun. Artinya walaupun sudah 2 kali. Luar biasa banget memang kalau bukan Om Hendro ini. Ya enggak, sama-sama lah gitu. Kerja sama gotong royong. Betul, gotong royong. Oke. Jadi itu dari pendidikan, Om. Artinya kita berbangga ada di Koperasi Mitra Wira Terpadu hingga hari ini. Apa yang kita lakukan sudah sekitar 6.000-an anggota Koperasi Mitra Wira Terpadu yang ada di 34 titik provinsi. Betul. Itu kita pikir benih yang baik ya, Om. Betul. Jadi tanpa pendidikan pesan yang tidak nyampe sayang banget. Artinya benih-benih itu sudah ada, tinggal dipupuk sehingga itu menjadi kepanjangan tangan Koperasi Mitra Wira Terpadu untuk ikut membantu kesejahteraan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Iya, aku yang menjadi poin penting juga ya. Maksudnya kita perlu garis bawahi dengan 2 tahun ini kita bisa concern ke pendidikan. Itu menurutku sebuah hal yang patut kita syukuri. Ya, nggak banyak koperasi yang bisa juga ke sana. Karena apa? Biasanya diawali mikirin unit usaha dulu toh. Apa yang bisa buat menggerakkan kegiatan operasinya. Tetapi kita bersyukur dari awal kita punya usaha yang bisa berbarengan gitu. Jadi sisi ininya sudah tenang, jadi kita fokus ke pembangunan SDM. Karena apa? Dari pendidikan itu kita ingat bahwa ada hal-hal yang kita pengen bangun, karakter pemenang. Nah, apa itu? Ayo. Kurikulum kedua. Jadi kalau kita bicara mengenai pendidikan, tentunya kalau di kurikulum pertama kan kita bicara mengenai fundamental. Nah, di kurikulum kedua nanti ada karakter pemenang. Betul. Ada karakter pemenang pertama. Ada karakter pemenang kedua. Itu sebabnya jangan ketinggalan ikut di kurikulum kedua. Artinya kurikulum kedua ini memang untuk anggota koperasi yang sudah menjadi anggota Koperasi Mitra Wira Terpadu. Jadi untuk pengembangan diri seperti apa sih? Sampai ada edukasi leadership. Oh, itu ketiga nanti. Yang leadership ketiga sama unit usaha ketiga. Betul. Artinya betul-betul yang saya lihat yang dibangun oleh MyWin Academy ini betul-betul sesuatu yang sebetulnya dengan saya menjadi anggota Koperasi Mitra Wira Terpadu banyak hal yang saya dapatkan untuk diri saya sendiri gitu. Itu yang luar biasa yang saya sendiri sangat terhura
terharu toh. Terharu gitu loh. Artinya betul-betul wah keren banget lah, senang banget. Nah tinggal satu prinsip ini Om. Oh iya, oke, prinsip yang ketujuh itu adalah kerjasama antar koperasi. Jadi kita menyadari dari awal bahwa kayak kita bilang tadi gotong royong juga kan nggak sendirian. Kita juga menyadari koperasi produsen mitra wira terpadu tidak mungkin berjalan sendirian. Setiap hal yang bisa kita kerjasamakan, setiap hal yang bisa kita kolaborasikan, daripada kita jalan sendirian pasti kehabisan energi toh. Jadi apa yang sesuatu kalau Om Ran sering bikin renungan gitu, kalau nggak bisa berjalan sendiri, nah itu kan alangkah lebih baiknya kita berjalan bersama-sama. Demikian pula dengan koperasi kita ya. Kita menyadari bahwa kita nggak mungkin mau muncul sendirian loh. Nah makanya kerjasama antar koperasi itu terus kita mulai jalankan, kita mulai bangun. Nah yang mulai di awal kita kayak pendekatan di MyWin Beras kita mau coba. Nanti hal-hal yang lain setiap unit usaha kita juga sangat memungkinkan kita kerjasamakan dengan koperasi-koperasi primer yang lain, nah, atau koperasi sekunder nanti juga. Nah, artinya kan kayak contohnya beberapa koperasi ya kita nggak bisa sebutkan. Iya betul. Itu off the record juga. Iya betul. Yang sudah mulai menjalin kerjasama dengan kita kan sudah mulai ada beberapa koperasi juga. Betul. Kan, gitu kan. Iya. Nah, artinya kalau generasi muda sebagai penerus daripada praktisi untuk membangun koperasi jauh lebih baik di Indonesia, itu bisa terbuka dan welcome satu dengan yang lain. Jadi kerjasama antar koperasi ini justru saling menguntungkan. Betul. Bisa saling memberi masukan. Karena tetap apapun itu kalau kita bekerja sama atau bersama itu jauh lebih baik daripada sendirian seperti yang betul. Tadi, Om, ya. Nah, aktivitas yang real yang terus kita rintis salah satunya adalah kegiatan yang setiap Jumat di MyWin Jakarta ya. Jakarta. Itu adalah salah satu bentuk bagaimana kita melakukan konektivitas dengan koperasi, dengan UMKM. Betul. Itu bagian dari bagaimana kita membangun database mana-mana yang sangat mungkin untuk dilakukan kerjasama. Kita sangat membuka kesempatan ya, selama tadi bahwa kerjasama itu harus menguntungkan kedua pihak, saling menguntungkan. Itu jadi itu 7 prinsipnya Om Fran tadi. Yang pertama, keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaannya dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagiannya SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian. Keenam, pendidikan berkoperasian. Ketujuh, kerjasama antar koperasi. Nah, bicara mengenai kerjasama antar koperasi juga kita patut apresiasi kepada Om Andreas. Iya, betul. Betul. Dengan Om Domi. Betul. Yang sudah mulai 1 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu untuk diadakan di Jakarta, di kantor koperasi Jakarta di MGK. Artinya teman-teman UKM dari koperasi yang itu kita mulai coba konektif bersama-sama untuk kita saling bertukar pendapat, ide, pekerjaan atau usaha yang sedang dilakukan. Bisa nggak kita kolaborasikan? Kita ini itu keren banget. Jadi teman-teman yang seputaran Jakarta apabila memiliki unit usaha seperti UMKM juga itu bisa hadir di MGK setiap hari Jumat ya. Jam 3 sore. Jam 3 sore. Di Office Tower ya. Office Tower tetap menjaga prokes. Jangan lupa. Orangnya juga dibatasi. Iya, orangnya juga dibatasi. Kalau mendengar informasi ini mungkin bisa kontak ke pengundang supaya bisa dapat tiket masuk di hari Jumat. Karena orangnya dibatasin betul. Batasin banget orangnya karena kita tetap menjaga yang namanya prokes. Betul. Nah, senang banget bisa ngobrol sama Om Hendro. Malam hari ini saya ada di Cibinong, Bogor. Jadi memang saya sempatkan waktu atau memang sengaja hadir ketemu dengan Om Hendro untuk kita berbincang mengenai koperasi, prinsip koperasi dan perkembangan koperasi produsen mitra wira terpadu ke depannya. Jadi ini bincang-bincang kami teman-teman di seluruh Indonesia. Tetap apapun itu hari ini yang kita lakukan tentunya untuk kesejahteraan bersama. Kita juga welcome banget dengan yang namanya masukan. Selama sifatnya membangun, konstruktif, bukan destruktif. Oke, thank you Om Hendro. Buat waktunya kita bisa ngobrol, setidaknya ngopi kita hari ini ngobrol pintar mengenai koperasi. Bisa sampai juga ke seluruh anggota di seluruh Indonesia. Amin. Karena mungkin dengan waktu yang terbatas atau jarak yang terbatas atau kendaraannya mungkin hari ini mulai terbatas semuanya. Hanya dengan media ini kita bisa menyapa seluruh anggota keluarga besar Koperasi Mitra Wira Terpadu di seluruh Indonesia.
tetap jaga kesehatan. Betul. Doakan yang kita kerjakan. Kerjakan yang kita doakan. Terima kasih teman-teman. Salam pemenang. My way It's my way.